Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Dalam event Jump Festa tahun 2021 yang lalu, seperti biasa di sana dibacakan surat dari Eiichiro Oda. Biasanya, dalam surat tersebut Oda akan menyampaikan berbagai hal penting. Kali ini, Oda membahas soal tahun 2022 One Piece akan memiliki banyak proyek, mulai dari live action, One Piece Film Red, hingga Oda juga mengatakan bahwa tahun 2022 akan sangat luar biasa. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan membahas tentang bagian terakhir arc Wano Kuni dan hal-hal menarik pada tahun 2022. Salah satu hal terbaik yang akan terjadi di tahun 2022 adalah akhir dari arc Wano. Agar arc Wano Kuni bisa selesai, tentu salah satu syaratnya adalah Luffy harus bisa mengalahkan Kaido. Pertarungan Luffy melawan Kaido merupakan duel utama yang terjadi di Pulau Onigashima. Untuk sekarang ini, Luffy telah menjadi orang yang sangat kuat. Dia telah menguasai teknik pengaliran Busho Shakuhaki kepada serangan atau yang disebut sebagai Ryo. Selain itu, Luffy juga telah sanggup melapisi serangan dengan Hao Shakuhaki. Dengan mampu memakai teknik seperti itu, kualitas kekuatan Luffy saat ini telah hampir sebanding dengan nama-nama besar dan para legenda. Dalam chapter 1037, Kaido menggunakan teknik baru yang bernama Shuron Hake. Kedepannya pun, dia pasti akan menggunakan lebih banyak lagi jurus baru, sehingga Luffy juga harus melakukan hal yang sama. Menurut admin, ada dua kemampuan baru yang akan Luffy pakai, yang mana dua kemampuan tersebut punya pengaruh yang sangat besar untuk membuat Kaido kalah. Pertama adalah teknik mode baru, entah itu Gear 4 mode baru atau mungkin Gear 5. Mode terbaru Luffy ini kemungkinan besar berhubungan dengan macan, atau bisa dibilang Tiger Man, karena dalam beberapa color spread ada petunjuk tentang hal ini. Selain itu, tahun 2022 ini juga sepertinya sengaja menjadi tahun yang dipilih oleh Eiichiro Oda untuk membuat Luffy memakai mode Tiger Man itu. Karena tahun 2022 adalah tahun macan. Untuk detail dari kekuatan mode Tiger Man, sepertinya Luffy akan mendapatkan kekuatan hebat, pertahanan kuat, dan kecepatan yang luar biasa, sehingga semua aspek akan menjadi seimbang. Jika kita ingat kembali, mode Gear 4 Luffy sudah memiliki 3 mode, yang masing-masing punya keunggulan sendiri. Bunchman unggul di kekuatan, Tankman unggul di pertahanan, dan Snakeman unggul di kecepatan. Nah, Tigerman ini akan menyempurnakan ketiga mode tadi. Ketika Luffy sudah menggunakan mode Tigerman, Kaido pasti akan terluka parah. Namun, mode Tiger Man bukan teknik yang akan mengalahkan Kaido. Kaido hanya akan sekedar terdesak saja. Alasan mengapa admin menduga seperti itu, karena dalam salah satu wawancara, Eiichiro Oda pernah berkata bahwa dia bingung bagaimana cara Luffy mengalahkan Kaido. Menurut Oda, pembaca mungkin tidak akan puas jika alasan mengalahkan Kaido hanya sekedar pukulan kuat saja. Jadi, Luffy harus mencari solusi lain. Dengan adanya pernyataan seperti itu dari Oda, berarti Luffy tidak akan mengalahkan Kaido hanya karena pukulan yang sangat kuat saja. Sampai sejauh ini, Luffy memang telah terlalu banyak mengalahkan musuh hanya dengan pukulan kuat, sehingga hal itu menjadi semakin monoton. Kaido adalah makhluk terkuat sekaligus seorang Yonko. Dia merupakan lawan yang spesial, sehingga Luffy juga harus mengalahkan Kaido dengan cara yang spesial juga. Serangan-serangan dari mode Tiger Man hanya akan melukai Kaido, sedangkan untuk mengalahkannya, Luffy akan menggunakan kekuatan Awakening dari Gomu Gomu no Mi. Law dan Kid telah memakai Awakening mereka dalam Perang Wano, yang mana itu bisa menjadi petunjuk bahwa Luffy sebagai saingan mereka berdua juga akan menggunakan Awakening. Awakening Luffy bukan hanya sekedar pukulan kuat saja, tapi memiliki konsep lain. Nah, sepertinya konsep serangan inilah yang akan mengalahkan Kaido nanti. Kekalahan Kaido nanti hanya akan menjadi salah satu rangkaian dari arc Wano Kuni, sama hanya dengan Big Mom yang juga akan kalah dalam arc ini. Namun, kekalahan dari Kaido dan Big Mom bukan puncak dari arc Wano Kuni.
Puncak dari arc Wano Kuni yang menurut admin sudah tidak sabar digambar oleh Eiichiro Oda adalah momen di mana Luffy, Zoro, Kid, Killer, dan Law akan berdiri berdampingan dan akan ada tulisan yang merupakan perkataan dari narator bahwa era baru telah dimulai. Akhir dari arc Wano Kuni merupakan awal dari suatu era baru yang akan membawa serial manga One Piece menjadi semakin dekat kepada cerita akhir. Tentu momen pergantian era itu akan benar-benar digambar dengan sangat baik oleh Eiichiro Oda pada tahun 2022 ini. Di chapter 1037 telah dikonfirmasi bahwa bayangan besar yang dilihat oleh pasukan pemerintah dunia ternyata adalah Zunisha. Sangat mengejutkan saat mengetahui bahwa Zunisha sedang menuju ke Wano Kuni. Makhluk raksasa itu memang penuh dengan misteri, terutama tentang apa tujuannya terus berjalan selama ratusan tahun. Sepertinya sebentar lagi akan terungkap tujuan utama dari Zunisha dan itu akan berhubungan dengan Wano Kuni. Ini juga menjadi salah satu kejutan di awal tahun 2022 ini. Bukan hanya kemunculan Zunisha saja, tapi ada juga kejutan lain di awal tahun ini, yaitu buah iblis legenda yang dibahas oleh Gorosei. Gorosei mengatakan bahwa selama berabad-abad, dia bahkan tidak bangun. Mereka juga memberi nama buah itu dengan nama lain. Ini hal yang cukup menarik, karena ada buah iblis legenda yang bahkan bisa membuat Gorosei terkejut sekaligus panik. Selain menampilkan berbagai hal menarik dalam arc Wano Kuni, cerita pada tahun 2022 ini pun akan menampilkan berbagai hal menarik di luar Wano Kuni. Hal-hal menarik yang membuat banyak penggemar penasaran, satu persatu akan mulai terungkap. Kita akan mengetahui nasib sebenarnya dari Sabo dan juga pergerakan Dragon. Selain itu, tujuan dari pergerakan bajak laut Kurohige pun akan segera diketahui. Siapa bajak laut yang sangat sebahas dengan Gorosei juga akan segera terungkap. Seperti apa sosok dari unit SSG pun akan ditampilkan, begitu juga dengan wujud serta kekuatan dari Admiral Ryokugyu. Tahun 2022 merupakan tahun di mana banyak misteri akan segera terungkap. Nah itu tadi teori admin tentang bagian terakhir arc Wano Kuni dan hal-hal menarik pada tahun 2022. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.